menyebut-nyebut namanya. Kalau tidak ada saya, kalau bukan karena saya, selalu itu yang disuarakan. Karena ingin diangkat di depan orang lain, selalu mengangkat dirinya sendiri di depan orang lain. Itu yang terlihat, walaupun penyakit hati. Penyakit hati nggak kelihatan benar ya. Tapi ini dikasih tahu tanda-tandanya. Wahubut tasoddur fil majalis. Dia suka menyodorkan diri supaya duduk di majelis paling depan. Suka undang saya dong misalnya, meminta bahkan. Itu kan bahaya benar. Sombong, tanda kesombongan. Wa tabakhturu wal ihtiyalu fi misyati. Masih yang kemarin ya, supaya kita tidak lupa. Cara berjalannya itu beda dengan biasanya. Ketika dia jalan sendiri dengan jalan di depan orang lain beda. Wal istinkafu man ayyurda alaihi kalamahu wa in kana batilan. Dia tidak menerima pendapat orang lain. Dia ingin diterima pendapatnya sendiri walaupun pendapatnya itu salah, batil. Mempertahankan pendapatnya sendiri. Padahal itu asumsi. Pendapatnya dipertahankan walaupun salah. Wal imtina'u min qubulil haqqi. Pendapat orang lain justru ditolak walaupun pendapat orang lain itu betul. Kekeh dengan pendapatnya walaupun salah. Itu tanda-tanda kesombongan. Masih banyak, sedikit lagi. Kita 15 menit untuk mereview pertemuan yang bulan lalu. Wa min hadza ziyatun nafsi. Dan di antara tanda kesombongan yang terlihat itu merasa dirinya paling suci, paling bersih. Wa tanaw 'alaiha, dan suka diagungkan, menganggap dirinya agung. Wal fakhru bil aba, dan suka membanggakan bapaknya, bapak moyangnya, kakeknya, bapaknya, keturunan ke atas dibanggain. Padahal dia sendiri tidak mengerti. Bapak saya tuh, kakek saya tuh, itu hati. Wal fakhru bil aba, bangga dengan bapak moyangnya. Itu termasuk dalam kategori sombong yang terlihat. Min ahli din, bapak moyangnya itu dari kalangan ahli agama. Anak kiai mungkin, anak ulama besar, bahkan anak cucunya Nabi. Kalau sudah sombong, ini sudah termasuk dalam kategori maksiat batin, maksiat hati. Wal fadli, dan ahli keutamaan di kalangan bapaknya itu. Wa tabajjuhu bin nasabi, selalu membanggakan nasabnya, garis keturunannya. Garis keturunan saya itu nyampe ke Nabi, makanya kamu hormat sama saya, itu juga nggak boleh. Kakek saya tuh kiai misalnya, kakek saya tuh ajengan misalnya. Padahal dianya sendiri bukan, tidak ahli ilmu. Itu hati-hati. Wa tabajjuhu bin nasabi, bangga dengan garis keturunan. Wa dzalika madmumun, dan itu semua yang bisa terlihat nyata walaupun kategori penyakit hati, madmumun yang sangat tercela. Wa mustaqbahun jiddan, dan sifat yang tadi disebutkan itu mustaqbah, sangat buruk jiddan sekali. Wa qad yubtala ba'dul aulad, dan ini sering terjadi kepada anak-anak dari keturunan orang-orang pilihan. Sering terjadi terhadap anak-anaknya, keturunan-keturunannya. Alladzila basirotalah, sedangkan anaknya itu tidak mengerti pengetahuan tentang agama, tapi dia bangga dengan yang tadi disebutkan. Wa man iftakhara 'alan nas, dan barang siapa merasa bangga di depan manusia, di depan orang lain, binasabihi, dengan garis keturunannya, wa bi abaihi, dan dari bapak kalangan bapak-bapaknya, zahabat barokatahu, maka keberkahan bapaknya itu akan hilang. Keberkahan
Padahal bapaknya itu adalah orang-orang pilihan Allah, waliullah. Karena anaknya bangga dengan bapaknya, dengan nasabnya, maka keberkahannya itu akan hilang. Li'annahum kanu yaftakhuruna wa la yastakbarun. Karena sesungguhnya bapak-bapak mereka itu tidak bangga dengan dirinya sendiri, dan mereka itu tidak sombong alanas kepada orang lain, kepada manusia. Walau fa'alu dzalika, seandainya bapak mereka atau kakek-kakek mereka itu melakukan itu, kesombongan atau membanggakan diri di pandangan orang lain, labatala fadluhum, maka keutamaannya itu akan dibatalkan oleh Allah. Itu pembahasan kemarin. Catatan penting dari pembahasan bulan kemarin itu, walau annal insan, dan seandainya ada manusia, kana min atqan nas, ini catatan dari penulis, dia itu paling bertakwa di antara manusia yang hidup. Paling bertakwa dia doang sendiri. Wa a'lamihim, dan dia yang paling berilmu di antara manusia yang ada. Paling berilmu di antara yang lain. Wa a'badihim, dan yang paling banyak ibadahnya di antara manusia yang ada. Summa takabbar. Kemudian orang yang paling takwa ini, yang paling berilmu dan yang paling banyak ibadahnya itu, dia sombong alanas kepada orang lain, kepada manusia. Waftakhara alaihim, sehingga dia membanggakan diri dengan ilmu, ibadah dan amalannya dan ketakwaannya. La ahbatallahu taqwahu, Allah akan menghapuskan seluruh ibadahnya, ketakwaannya. Wa abtala ibadatahu, dan Allah membatalkan seluruh ibadahnya. Catatan penting, fa kaifa bil jahil, bagaimana dengan orang yang bodoh, al mukhlid, yang kacau, yang tidak mengerti mengenai agama, alladzi yatakabbaru 'alan nas, kemudian dia menyombongkan diri kepada orang lain, bitaqwa ghairihi, dengan ketakwaan selain dia, wa sholahi ghairihi, dan kesolehan selain dia. Dianya sendiri tidak soleh, tapi dia bangga dengan kesolehan orang lain. Dari kalangan siapa? Min abaihi, dari kesolehan bapak-bapak mereka, wa ajdadihi, dan kakek-kakek mereka. Fahal hadza, bukankah ini illa jahlun azimun, adalah satu kebodohan yang sangat besar, wa haqqun fadiun, dan kedunguan yang sangat mengerikan. Sendirinya sendiri tidak mengerti mengenai agama, tapi dia bangga dengan bapak-bapak moyangnya dan garis nasabnya. Jangankan seperti itu, orang yang berilmu, paling banyak ibadahnya, Allah akan hapuskan apabila dia itu sombong. Kemarin panjang, karena kemarin itu berkaitan sama kisah iblis. Dari mulai nama iblis itu banyak ibadahnya, diberikan 4 sayap yang indah. Nama di langit pertama itu adalah ahli ibadah iblis itu. Nama di langit kedua itu julukannya siapa kemarin? Al-Abid, ahli ibadah. Az-Zahid, iblis itu namanya Az-Zahid. Itu adanya di kitab Imam Al-Ghazali di Mukasyafatul Qulub. Kisahnya di sini, karena ini saduran dari Ihya Mukhtasar. Kalau kisahnya dari sini. Nah, di langit ketiga juga nama iblis itu gelarnya Al-Arif, yang terkenal di kalangan malaikat, orang yang dekat dengan Allah. Di langit keempatnya Wali, Al-Wali, perwakilan dari para malaikat. Ngeri, gelarnya ngeri, bukan gelar yang sembarangan. Dan di langit kelima itu At-Tuqa, makhluk yang bertakwa. Coba. Di langit keenamnya itu Al-Khazin, pemegang pintu kebaikan di antara malaikat. Pemegang kunci kebaikan. Al-Khazin itu hizana itu gudang, lemari lah bahasa Arabnya. Di langit ketujuhnya itu Azazil, namanya iblis itu. Dan di Lauhil Mahfuz baru namanya iblis. Kenapa Allah bisa sampai melaknat iblis? Karena iblis bertanya kepada Allah,
tafdiluhu alayya. Kata iblis, wahai Allah, wahai Tuhanku, apakah engkau menciptakan Adam itu dia lebih baik dari aku, lebih utama dari aku? Kesombongannya sudah mulai muncul. Wa ana khairum minhu, aku sebenarnya lebih baik dari dia. Cuma gitu dosanya, Masya Allah. Semoga kita terjauh dari sifat sombong ini. Padahal ini ahli ibadah iblis itu. Khalaqtani min nar, aku engkau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi, iblis itu diberikan, Masya Allah, sampai diusir dari surga. Wanzur, coba kita perhatikan sejarah iblis. Kemarin panjang ya, cuma ini satu kisah aja kita ulang agar bisa kita lebih berhati-hati dengan penyakit sombong. Wanzur, coba kau perhatikan, coba kau renungkan. Karena bahia surah, iblis itu diberikan oleh Allah 4 sayap yang indah. Dengan rupa yang indah. Ruba iyal ajniha, dilengkapi dengan 4 sayap yang indah. Kathratul ilim, banyak ilmunya Allah kasih. Kathratul ibadah, kathirul ibadah, banyak ibadahnya. Tawusal malaikah, buruk meraknya para malaikat itu iblis. Artinya keindahan malaikat semuanya ada di iblis. Wa a'dhamuhum, dan paling mulia di antara malaikat. Sayyidul karubiyin, pemimpinnya para malaikat yang dekat dengan Allah. Ila ghairi dzalik, dan masih banyak kelebihan-kelebihan iblis. Falam yaghni dzalik anhu syai'an, tetapi iblis tidak merasa puas dan merasa lebih baik dibanding tadi Nabi Adam. Hati-hati dengan penyakit ini. Sampai dikasih kesempatan ketika Nabi Adam sudah wafat di kisah kemarin untuk sujud, tapi tetap iblis itu tidak mau karena merasa dirinya lebih baik. Nah itu catatan bulan kemarin. Nah, masih panjang. Melanjut pembahasan malam ini, itu pembahasan setengahnya, 1/4-nya pembahasan dari bulan kemarin. Wa min a'dhamil muhlikat. Kemudian penulis ini